Oh, belum di-record. Belum di Kalian asli di Malang atau? Saya dari Sidoarjo. Kamu? Surabaya. Surabaya. Di Sidoarjo itu ada ini kepiting yang enak. Namanya kepiting kamu. Tahu nggak? That's my favorite. You don't like it? Itu di daerah dekatnya yang tol, jalan masuk tol. Jadi kalau masuk tol kan lewat belakangnya mall. Yang ini kepiting galuh tuh lewat depannya mall. Jadi lurus saja nanti di kanan jalan tuh ada kepiting galuh. That's so awesome. Kayak itu yang paling enak di Malang, nggak ada yang seenak itu. Masih enak. Kalau di sini ada ya Ocean Garden, tapi tetap enak yang kepiting galuh. Udah murah, enak. Oke. So, jadi intentions itu adalah niatan. Apa yang bikin beda dari banyak niatan itu? Segini suaranya mesinnya jelas atau enggak, guys? Nah, apa itu intention atau niatan? Intention atau niatan adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Apa yang bikin beda? Banyak yang bikin beda. Ada can, itu bisa. Itu juga kan niatan melakukan sesuatu. Misalnya, I can take your book, misalnya. Atau will, itu juga saya akan. Nah, apa yang bikin beda? Kita akan bahas satu persatu. Di meeting kali ini, kita akan bahas penggunaan will dan juga would. Biasanya intention itu masuk ke bagian of auxiliary. Ada apa aja? Yang pertama biasanya disingkat jadi makan sawi mas, like may, can, should, will, must, ada should, kemudian ini ada would, kemudian ini ada would, ada might. Nah, kita akan bahas hari ini di will dan juga would. Biasanya 45 menit itu cukup ini. Untuk will dan juga would. That's why ada banyak banget yang akan kita bahas. So kita akan drop down di beberapa meeting yang akan datang. Oleh karena itu projects-nya masuk jadi PR. So jangan lupa dengan projects dan prepare it ya. Next chapter kita akan rubah lagi acak grupnya ya. Mesin akan siapkan untuk itu. Alright, so apa penggunaan dari will nih yang di rumah dan yang di sini? Will itu dipakai untuk apa? Saya akan melakukan. Yes, job. So akan melakukan sesuatu in the future. Niat or intention. Future akan melakukan sesuatu di masa depan gitu ya, fungsinya dari will. Kemudian dia juga dipakai untuk menyatakan volunteering something. Jadi misalnya nih, papan tulisnya lagi kosong, lagi kotor kayak gini, lagi banyak tulisannya kotor kayak gini. Kemudian kalian itu kayak tiba-tiba kepikiran aja, aku aja yang hapus papan tulisnya. Nah, spontanitas kalian itu untuk menghapus papan tulis itu juga harus pakai will. Jadi will itu juga digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang spontanitas. Lama nggak nulis guys, tahu-tahu biasanya udah muncul aja di situ. Like spontanitas atau yang misal tidak direncanakan sebelumnya, maka kalian akan pakai will. Tapi kalau misalnya yang direncanakan, misalnya nih, karena di sini ada anak Surabaya sama ada anak Sidoarjo, misalnya mereka mau nyobain kopi-kopian ala-ala yang di Malang gitu ya. Mereka bisa aja bilang kayak gini, I'm going to have a coffee time with my friends at Saturday night misal. Mereka udah ngeplan nih besok Sabtu, pokoknya aku mau ngopi sama teman-teman gitu misalnya. Nah karena udah di plan, kamu bilangnya pakai be going to. So kita akan bahas ulang chapter be going to. Be plus
misalnya I am going to have a coffee time with my friends. I am going to have coffee time with my friends at Saturday. Nah, kalau ini itu untuk menyatakan plan atau rencana yang sudah direncanakan benar-benar. So itu pakainya be going to. Tapi kalau tidak direncanakan, spontanitas, kemudian volunteer, itu kita akan pakainya will. Gitu. So berbeda. Kalau would dipakainya kapan? Kalau would dipakainya kapan yang di rumah? So would dipakainya kapan yang di rumah? Oh, buat main masa lalu. Ya, so would itu dipakai untuk past future atau past tense-nya dari will. Apa itu Miss past tense dari will? Emang ada masa depan di masa lalu? So masa depan di masa lalu bukan mantan ya. So masa depan di masa lalu itu bukan mantan, tapi itu namanya past future. So apa itu past future? So past future biasanya digunakan untuk menjelaskan ada dua kejadian yang di masa lalu, misalnya kayak gini. When I was 6th grade students, di sini tulis aja di mana? Kelihatan. Nah, di sini. Apa bahasa Inggrisnya cilok? Kalau pentol kan meatball ya. Aji sama Chilox, ya enak Chilox karena kan itu lokal Indonesia ya. Kalau meatball kan bakso dari daging, kalau ini dari kanji semua. Kanji ditusuk. Alright, so misalnya di papan tulis kalau kalian bisa lihat, so I'm going to help you. Kelihatan nggak ya? Di kalian digedein. Di sini tutup aja biar kalian bisa lihat di papan tulis. Nah, di kalian di sini gede atau kecil guys? Di sini ada perusahaan tulis yang gede. Alright, so misalnya kayak di papan tulis yang Miss Sina tulis, when I was 6th grade students, I would buy Chilox. Jadi Miss Sina membayangkan nih kalau misal dulu waktu kelas 6 SD itu apa yang akan Miss Sina lakukan. Jadi membayangkan nih jam segini di sini istirahat gitu ya. So kalau jam istirahat waktu kelas 6 SD Miss Sina pasti akan beli cilok misal kayak gitu. So itu yang disebut dengan past future. Apa yang akan kita lakukan? Which is belum dilakukan kan, kalau akan itu berarti akan dilakukan. So apa yang akan kita lakukan pada masa itu? That's past future. When I was 6th grade students, dulu kalau aku kelas 6 SD, aku akan ngapain? So that's itu pakai would, fungsinya dari would atau past future-nya. Itu yang pertama. Fungsi yang kedua dari would itu apa? Fungsi yang kedua dari would adalah untuk menyatakan apa yang di rumah? Ngomong sama tulisan Mas. Iya. Ya, conditionals. Ya, kalau conditionals ini akan kita bahas di kelas 11. So di kelas 10 kita akan bahas past future dan juga yang ketiga kita akan bahas tentang operatoritas. Request or offer for politeness. Biasanya jelek banget, maaf ya kalau lulus gede susah di sini. Biasanya nggak segede itu, susah. Nah, itu fungsinya dari would. Yang pertama adalah digunakan untuk menjelaskan past future atau past tense dari will. Kemudian yang kedua adalah conditionals.
Conditionals itu nanti di kelas 11 akan kita bahas. So hari ini yang akan kita bahas adalah fungsi yang pertama dan yang ketiga untuk requesting atau meminta sesuatu. Jadi kalian kalau minta tolong itu yang sopan gitu. Pakainya apa? Pakai would you like to take me a glass of water? Would you like to pass me the pen? Misalnya di situ ada pulpen. Ya di sana misalnya ada pulpen, terusan kamu minta tolong temenmu buat ambilkan, hey jokon aku pulpen, kamu bisa bilang pass me the pen please gitu. So pass me itu jokon aku sih itu, pass me the pen please. Pass me the pen. Ya, pass me the pen please misalnya. Apa nak? Tolong diulangi. Ada pertanyaan so far? Is there any question on the floor? What is the questions on the floor? Makanya di sini kaget kayak ini kemarin banyak gitu kok cuma 2 orang. Banyak. Lah iya. Atau Pulang. ada yang pulang, ada yang menjaga bunyinya, gitu, ada yang display. Ya gitu ya guys ya, kalau misal minggu depan ada yang nggak bisa ikut luring, tolong sampaikan di grup kelas kalian. Siapa yang available bisa nge-substitute gitu ya. Tapi izin wali kelas dulu boleh atau enggak. Jadi silakan di-substitute kalau misal ada temennya yang tidak datang. Ingat, ketemu sama guru di sekolah lebih menyenangkan. Ya, oke. So kita akan lanjutkan dengan penggunaan would dan will-nya. So kita akan praktis. Kita mulai. Di sini kerjakan bareng-bareng. Kita coba kerjakan bareng-bareng dulu untuk yang pertama ini. Nanti link yang kedua kalian coba kerjakan sendiri. Ya. Tunggu sebentar. Sabar. Tunggu sebentar. Alright, so kita coba. Number 1. My dog and I would or will go for walks when I was younger. So di sini dia pakai when I was younger. Jadi ketika aku muda, kalau aku masih muda, zamannya aku muda dulu. Ketika aku masih muda dulu, dia membayangkan masa lalunya. Anjingku sama aku pasti akan pergi jalan-jalan. Maka akan pergi jalan-jalannya pakai would or will. Yang di rumah suaranya mana? Alright, langsung open mic aja biar seru ya. Number 2. I will or would buy new shoes if I had enough money. So if I had enough money, kalau aku punya uang. Had itu adalah bentuk kedua dari had, bentuk kedua dari apa? Had adalah bentuk kedua dari apa yang di rumah? Has atau have? Yes, good. So bentuk kedua dari has atau have. Berarti kalau di sini kalimatnya if I had enough money, berarti dia membayangkan masa yes. Dia membayangkan masa lalunya dulu kalau aku punya uang, aku pasti bakalan beli sepatu dulu nih. Nah, kenyataannya sekarang dia tidak beli sepatu karena dia tidak punya uang. So, kita akan pakai will or would. Yang di rumah suaranya mana? Yes, kita akan pakai would gitu ya. Number 3. I'm feeling tired. Di sini dia pakai present continuous ya. I'm feeling tired. I think simple present nih. I would or will go to sleep now. Maka kita akan pakai will. Yes. Kita sampai jam berapa, guys? 8.45 ya. Go to sleep now. So I'm feeling tired. I think I will go to sleep now. Good job. Selanjutnya. Tunggu, guys.
Number 4, I will or would like more milk when you get a chance. Di sini dia pakainya adalah when you get a chance. Ketika kamu punya kesempatan nih. Will. Kalau when you get a chance berarti kan ke depannya nih. Kalau kamu punya kesempatan gitu kan, punya kesempatan gitu, maka kita akan pakai will or would. Will. Will, karena ada get di situ, getnya simple present berarti dia ke depannya nih gitu. Jadi ini adalah salah dua fungsi dari simple present. So simple present tidak hanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang sekarang, tapi juga bisa untuk yang ke depannya kayak harapan gitulah. Tapi bukan yang akan dilakukan. Kalau akan dilakukan kan future. Tapi kalau ini adalah harapan kayak when you get a chance, ketika kamu punya kesempatan nih ke depannya kayak gitu. Number 5, I don't think we will or would ever win the game. So I don't think itu adalah kata kalimat kunci, frasa kuncinya. So kita akan pakai will or would. Yes, karena ada don't di situ. Good job. Next, number 6. If you get in trouble, so kalau kamu sedang ada dalam masalah, later, kalau kamu sedang ada dalam masalah nih ke depannya, so I would or wouldn't. Would itu adalah singkatan dari will not. So wouldn't singkatan dari would not. Kalau would adalah singkatan dari will not. So kita akan pakai would or wouldn't. Wouldn't. If you get in trouble, I won't help you. Loh, ya apa? Baru sadar ya, ada kalimat gini. Next. When we were in 6th grade, kalau kita sedang ada di kelas 6 SD, bayangin kamu sedang ada di kelas 6 SD, we will or would usually kick ball at recess. So, at recess itu jam istirahat jeda kelas, namanya recess. Gitu. Jadi kalian gak hanya bisa bilang break time, kalian juga bisa bilang recess. Karena ada di tengah-tengah jam pelajaran itu namanya recess. Gitu. So kita akan pakai will or would. Would. Yes, kita akan pakai would. Ini ada suara gak ada rupa ini guys. Nggak kelihatan orangnya. Ada suara gak ada rupa ini. Kita nih, hantu. Number 8. Will or would you like steak or chicken? Tolong on cam dong guys. Itu tadi ada Bu Iva masuk, kalian gak on cam. Kenapa anak-anak gak mau on cam? Kan mukanya dulu dikasih tahu ya kalau harus on cam Webex. Oh ya, disuruh on cam. Kenapa sekarang syusah untuk disuruh on cam? Masa Misina ngomong sama tulisan? Iya, pranaya aja. Dari tadi tuh cuma pranaya. Nah, kalian tuh selalu dicek guys. Setiap pergantian jam itu dicek. Ada petugasnya dari ini kurikulum. Kalau teachernya udah ngasih tahu, tolong on cam, please on cam. Karena kalau kalian tidak on cam nanti, ya teachernya lagi yang ditegur, padahal udah diingatkan ya. Nah, gini biar di sini ada temannya ngobrol tuh. Pranaya, mau lihat? Your face in the screen. Nah, kelihatan cuma alisnya doang tuh. Nah. Sudah mandi atau belum? Tolong on cam ya. Next, number 8. Will or would you like steak or chicken? Nah, ini offering something kayak yang tadi Miss Sina kasih tahu, kita mau menawarkan sesuatu nih. Kamu mau chicken apa steak gitu. Maka kita akan pakai will or would. Nah, ketika Miss Sina menjelaskan kayak gini, itu adalah cara Miss Sina untuk menganalisa. So, try to duplicate. Gimana cara analisanya? So, ketika kamu baca soal, ada kalimat, jadi langsung kayak ada template masuk di otak kalian. Oke, ini kalimatnya, ini tanda-tandanya, berarti aku harus pakai apa? Gitu, ya. So, do not need to worry. Gitu, cara analisanya, ya. Number 9. If I was a famous tennis player. Jadi dia membayangkan kalau aku jadi petenis yang terkenal. Dia membayangkan dulu karena ada was, ya kan? Was adalah simple past, tanda-tanda dari simple past. So, if I was a famous tennis player, I would or wouldn't like to lose. Kira-kira yang mana? Would apa
apa? Wooden. Golden. Yes, so wooden. Number 10. I'm hungry. Aku lapar. Kata kuncinya ada am di situ, which is simple present. I'm hungry. I will or would get something to eat. I Yes, I will get something to eat. So great job. Easy? Easy busy, eeny meeny tiny money moo. Easy busy, eeny meeny tiny money moo. Tunggu sebentar. I would like to share the second link. I drop the second link, silakan buka linknya di WhatsApp group. Yang di rumah tolong kopikan ke chat box. Halo Alaya. Minggu depan untuk tatap mukanya, kalau ada teman yang tidak datang tolong sampaikan di grup kelas. Siapa tahu yang di kosan bisa nge-substitute gitu ya, atau yang rumahnya dekat bisa substituting gitu ya, biar seru. Gitu. Ketemu sama guru di kelas jauh lebih menyenangkan. Misis yang tadi dikumpulkan apa Kak Misis? Oh tidak, itu pembelajaran aja. So, Misis, terima kasih. You're welcome. Let's open the second link. Jadi open itu bacanya bukan open ya, bisa open, like O, with O, gitu, open. Nah, di part yang selanjutnya, misalnya kecilkan dulu ini too big. Nah. Di part yang selanjutnya, Miss Sina mau kasih contoh dulu, kemudian kalian lanjutkan. Nomor 1, Baba, you like anything to drink? Itu kan kayak menawarkan sesuatu. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu minum? Maka kita akan pakai will or would kalau menawarkan sesuatu. Nawarin would. Yes, good job. So kita akan pakai would you like anything to drink? Maka yang di sebelah kanan gambarnya kamu kasih tanda. So would you like anything to drink? Dia punya banyak banget. Ada Pepsi, ada Coca-Cola, ada lemonade, ada Sprite, ada sirup. Apa sih sirup? Bukan sirup ya. Sirup. Of course no, silakan dilanjutkan. 2 menit. Cukup? Nggak cukup 30 detik aja. Lo bawahnya juga nak, yang bawahnya juga yang ini yang ada yang kotak kecil-kecil yang ya, gambar. Dari nomor 1 ini, kayak nomor 1 would you like anything to drink, kemudian di yang gambarnya yang mana ada banyak pilihan, berarti nomor 1 gitu. Nah gitu, sama yang bawahnya ya nak ya, yang complete this conversation dan practice. Yuk silakan dilatih, template-nya Miss Ina analisa tadi dipakai gitu ya. Dari kasih tahu template analisa. Miss Ina sedang menyiapkan untuk UTS sama post-test. Semangat. Ini nanti ada acara orasi. Iya. Siap-siap acara kertas coba. Iya 2 orang itu kan milih pemimpinnya. Belum kalau tugasnya itu yang kan itu prosesnya sendiri. Iya. Oh ini Kresna ini ya, di sini cek presensi dulu ya. Kalian seminggu untuk WebEx kayak gini habis berapa? Kuota? 20.
Iya. Saya sih di rumah pakai wifi. Oh iya aman. 50 Giga. Oh iya, sama berarti di sini juga segituan. 50 lebih. Sama ngegame. Iya. kalau kita pakai Oh, gitu. Luar biasa ya. Telkomsel. Oh, I see. Di sini pakai simpati. Telkomselnya cuma buat WhatsApp. Cuma buat nomor WhatsApp aja, jadi dihidupin cuma buat ngisi pulsa, Iya. buat telepon, yang offline gitu aja. Nggak sanggup di sini beli paketan simpati. HP-mu kan juga 2 SIM ya? Yang Gitu. beda hari Oh, I see. Oh, Miss tadi belum share screen ya? Yang ini guys. Oh, pantesan teman-teman di rumah tadi nggak ngeh. Nah, yang ini guys tadi yang di sini share screen. Lupita. Lupita. Reifa ada. Reifa. Absen. Iya, tadi kan yang izin kan si Kresna, ini yang dispen. Rasa tadi aku juga izin. Siapa? Si Reva tadi. Reifa izin. Izin vaksinasi kedua. Oh, oke. Oh iya, sip. Kemudian si Faiz. Saya. Oh, Eh, oh iya ya, lupa ya. Nadia. Kemana? Nadia Faradila. Are you here? Ada kendala jaringan. Oke. Rembulan, are you here? izin vaksinasi kedua juga. Sudah ada. Bulan kan ada vaksinasi. masih bulan. Kalian udah pernah coba bikin breakout session belum? Pakai breakout session? Belum, cuman sudah punya cara buatnya. Later kalau misalnya kita nggak bisa tatap muka, kita bisa kelompokan lewat breakout session. Kadang ada yang nakal, masuk breakout session tapi nggak ngapa-ngapain dulu. Lapor hari ini. Sudah, kita kelewat ya 8:45 ya. Gak apa-apa, ngawur aja. Kamu selanjutnya apa di sini? Selanjutnya pendidikan sesama. Wah, luar biasa, Pak Torik ya. Tadi Iya, oke. Yang link kedua, silakan dilanjutkan. Untuk PR juga nggak apa-apa. So, minggu depan kita akan bahas link yang kedua. Tolong ingatkan minggu kedua yang ya. Tolong ingatkan untuk minggu depan karena di sini nggak bonus. Tadi ini keduanya lihat di mana? Bu tadi saya patah-patah. Oh, oke. Yang di-share sama Subasa Ozora di chatbox. Oh, my fans. My idol Subasa Ozora. Oh saya kira sama ini. Beda nah.
Ya, itu. Jadi ini buat PR, kita akan bahas lagi minggu depan. Minggu depan tolong ingatkan Miss Ina untuk membahas, karena Miss Ina nggak bawa notes. Biasanya I always note when I teach. So I don't bring my notes. Alright, so thank you for today. See you next week. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Semoga lebih maksimal lagi belajar bahasa Inggrisnya. Thank you for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya. Ini. Kalau sudah di finish, Belum, tadi lain. tolong dihapus ya papannya. Bingung nih, web itu. Pas parah sih, bro.